Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Putri Syailendra dengan NRP 5017241068. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai final project sismologi yang telah saya kerjakan. Sebelumnya saya izin untuk share screen mengenai tugas yang telah saya kerjakan sebelumnya. Pada outline ini adalah mengenai apa saja yang akan saya bahas, yakni ada pendahuluan tentang apa itu seismologi sebenarnya, lalu juga yang akan saya jelaskan mengenai getaran, gelombang, dan juga elastisitas, lalu juga ada sumber gempa bumi, lalu juga ada penjalaran gelombang gempa, instrumentasi dan akuisisi data seismik, lokasi hipocenter gempa, magnitudo intensitas dan dampak gempa, mekanisme fokus atau focal mechanism gempa. Pada pendahuluan kali ini uh, berisi mengenai definisi dan ruang lingkup, sejarah singkat seismologi, juga ada peran seismologi dan juga hubungan mengenai seismologi. Baik, uh, pada seismologi sendiri secara harfiah berasal dari kata seismos yang artinya gempa dan juga logos yang artinya ini ilmu. Jadi seismologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai gempa dan juga gelombang elastis yang merambat melalui bumi. Dalam praktiknya sendiri, ruang lingkup seismologi itu jauh lebih luas dibandingkan mempelajari eh, hanya mempelajari tentang gempa bumi. Ilmu ini juga mencakup mengenai mempelajari sumber gempa, termasuk bagaimana sesar bergerak dan bagaimana energi dilepaskan. Juga mempelajari penjalaran gelombang elastis, baik gelombang badan maupun gelombang permukaan. Lalu juga mempelajari instrumentasi seperti seismometer, akselograf, dan sistem telemetri. Terus juga melakukan analisis data seperti menentukan hipocenter, magnitudo, dan mekanisme fokus. Juga aplikasi dalam mitigasi bencana, rekayasa bangunan, eksplorasi geofisika, bahkan juga tentang deteksi uji nuklir. Jadi memang seismologi ini tidak hanya penting bagi ilmuwan, namun juga penting bagi masyarakat luas karena memberikan dasar ilmiah untuk memahami potensi bencana gempa bumi dan bagaimana kita dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi gitu kan. Lalu, baik, seismologi sendiri ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan juga memang lumayan menarik. Perjalanan ilmu ini dimulai dari pengamatan sederhana hingga berkembang menjadi ilmu modern berbasis teknologi canggih. Seperti pada tahun 132 Masehi, Zhang Heng menciptakan seismokop pertama yang dapat mendeteksi arah datangnya gempa. Lalu meskipun belum dapat merekam gelombang memang, ini adalah tentunya tonggak awal dalam perkembangan alat deteksi gempa. Lalu memasuki abad ke-19, Robert Mallet memperkenalkan istilah seismologi dan mulai melakukan eksperimen terkontrol untuk mempelajari mengenai propagasi gelombang. Pada akhir abad tersebut, seismograf modern mulai dikembangkan oleh Milne dan rekan-rekannya, sehingga memungkinkan rekaman gelombang gempa tersebut itu secara akurat gitu. Lalu masuk abad ke-20, penemuan-penemuan pusat ini mulai terjadi gitu kan. Seperti pada 1909 ini tuh mau di batas Moho itu menemukan lapisan Moho melalui analisis gelombang gempa. Lalu pada 1914 Gutenberg itu mengidentifikasi bahwasannya inti luar bumi itu bersifat cair. Terus juga pada 1936 Inge Lehmann ini menunjukkan bahwasannya inti dalam bumi ini bersifat padat. Lalu setelah Perang Dunia II, jaringan seismik global seperti WWSSN ini dibangun memungkinkan pemantauan gempa secara real time di seluruh dunia. Pada era modern, teknologi seperti tomografi seismik dan juga sistem peringatan dini itu telah mengubah cara kita memahami bumi dan juga memitigasi risiko gempa bumi. Lalu, seismologi ini tentunya memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam berbagai bidang ilmu dan juga kehidupan sehari-hari tentunya. Dalam konteks geofisika, seismologi ini membantu kita untuk membuat model struktur bawah permukaan, misalnya melalui tomografi seismik yang memungkinkan kita mengintip dalam bumi. Dalam bidang mitigasi bencana juga, seismologi ini menjadi dasar sistem peringatan dini yang memanfaatkan perbedaan kecepatan gelombang P dan juga S untuk memberi alarm beberapa detik sebelum guncangan kuat tiba. Memberi alarm.
Lalu juga selain itu, seismologi ini berperan besar dalam rekayasa sipil, terutama untuk perancang bangunan tahan gempa dengan memahami parameter-parameter penting seperti percepatan tanah dan juga spektrum respons gitu kan. Dalam tata ruang dan pembangunan wilayah, seismologi ini digunakan untuk membuat peta mikrozonasi gempa sehingga kita bisa tahu area mana saja yang memiliki amplifikasi tanah tinggi dan juga berpotensi mengalami kerusakan yang lebih parah gitu kan. Lalu juga di sini ada hubungan seismologi dengan bidang-bidang lain seperti dengan geologi. Seismologi ini membantu memahami struktur sesar dan juga tektonik regional. Lalu dari bidang ilmu fisika, seismologi memanfaatkan konsep gelombang elastis dan juga mekanika material. Lalu dalam teknik sipil, seismologi memberikan input penting untuk perhitungan desain struktural. Jadi memang seismologi ini bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, melainkan ia terhubung erat dengan banyak disiplin dan juga berpengaruh langsung pada keamanan pembangunan serta riset ilmiah gitu. Selanjutnya, ada getaran gelombang dan juga elastis yang akan menjelaskan mengenai getaran harmonik sederhana, konsep tegangan stres dan regangan strain, hukum Hooke, dan modulus elastisitas, lalu juga ada gelombang elastik, yaitu gelombang badan P dan S, dan gelombang permukaan, yaitu Love dan Rayleigh. Lalu juga menjelaskan parameter gelombang, kecepatan gelombang seismik, dan juga hukum Snellius. Baik, getaran harmonik sederhana atau GHS sendiri ini adalah model dasar dari semua gerakan periodik, termasuk gelombang gempa. Dalam GHS sendiri, sebuah partikel bergerak bolak-balik terhadap posisi keseimbangannya. Gerakan ini memiliki beberapa parameter penting memang, yakni ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum dari posisi keseimbangan, lalu juga ada periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran penuh, lalu ada frekuensi, yakni jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, lalu juga ada kecepatan sudut yang menunjukkan seberapa cepat fase getaran berubah. Jadi konsep GHS ini tentunya sangat penting karena gelombang seismik sebenarnya itu merupakan kumpulan getaran harmonik yang merambat melalui batuan. Semua gelombang ini, baik longitudinal maupun transversal, dapat dimodelkan dengan prinsip dasar GHS. Lalu, pada slide ini kita masuk dua konsep kunci dalam mekanika batuan, yakni ada stress dan juga ada strain. Stres sendiri ini adalah gaya persatuan luas yang bekerja pada material. Stres memberikan tekanan atau gaya geser terhadap batuan. Sedangkan strain ini adalah respon dari batuan tersebut, yakni perubahan bentuk atau deformasi yang dialami oleh suatu material gitu kan. Material bumi ini menerima stres dari berbagai arah. Sehingga stres direpresentasikan sebagai tensor 3x3. Artinya, gaya tidak hanya bekerja dari satu arah, tetapi dari semua arah sekaligus. Strain juga merupakan tensor karena deformasinya juga terjadi dalam 3 dimensi. Dengan memahami stress dan juga strain ini, kita dapat menjelaskan mengapa batuan ini bisa patah, lalu juga mengapa gelombang bisa merambat, dan juga bagaimana energi disalurkan di dalam bumi saat terjadi gempa. Lalu selanjutnya mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke ini menyatakan bahwa pada batas elastis, stres itu akan sebanding dengan strain. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula perubahan bentuk yang terjadi selama material masih berada di wilayah elastis. Nah, material isotropik memiliki dua parameter elastis utama, yakni ada lambda, yakni parameter yang berkaitan dengan perubahan volume, juga ada mu ini, atau shear modulus yang berkaitan dengan kemampuan material menahan gaya geser. Normal stress dihitung dengan kombinasi perubahan volume dari strain, sementara itu shear stress ini hanya bergantung pada shear strain dan modul geser. Jadi memang pemahaman hukum Hooke ini itu sangat penting dalam seismologi karena gelombang elastis muncul akibat interaksi stress dan strain di dalam batuan itu. Lalu ada modulus elastisitas, yakni parameter fisik yang menjelaskan seberapa kaku atau seberapa lentur suatu material tersebut. Ada 3 jenis modulus yang penting, yakni ada young modulus, shear modulus, dan juga ada bulk modulus.
Material dengan modulus yang besar berarti lebih kaku dan juga sulit dideformasi seperti batuan beku atau logam. Sementara material dengan modulus kecil seperti tanah lepas atau sedimen jenuh lebih mudah berubah bentuk. Hubungan antara E, G, dan K menunjukkan bahwa sifat elastis dari suatu batuan itu saling terkait. Ini penting memang untuk menghitung kecepatan, kecepatan gelombang P dan S yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke dua jenis gelombang badan yang tentunya sangat penting banget di dalam seismologi, yakni ada gelombang P dan juga ada gelombang S. Gelombang P atau primary wave adalah gelombang kompresi partikel bergerak maju mundur mengikuti arah gerambat. Gelombang ini merambat paling cepat sehingga tiba pertama kali di seismograf. Gelombang P dapat merambat melalui padatan, cairan, dan juga gas. Sedangkan gelombang S sendiri itu adalah secondary wave, adalah gelombang geser. Nah, eh, partikel bergerak tegak lurus arah rambat. Gelombang ini tuh lebih lambat dibandingkan gelombang P dan hanya dapat merambat melalui padatan. Nah, tidak dapat merambat di cairan karena memang cairan tidak mampu menahan gaya geser. Kedua jenis gelombang ini tentunya menjadi dasar untuk penentuan lokasi gempa dan analisis struktur dalam bumi. Gitu. Lalu, selain gelombang P dan juga S, ada dua jenis lagi gelombang permukaan yang tentunya sangat berbahaya, yakni ada gelombang loft dan juga ada gelombang Rayleigh. Gelombang permukaan ini umumnya memiliki amplitudo terbesar dan menyebabkan kerusakan yang paling parah. Gelombang loft sendiri itu bergerak secara horizontal dengan arah geser. Tidak memiliki komponen vertikal, goyangan lateral yang kuat ini sangat merusak bangunan, tetapi lalu juga ada gelombang Rayleigh atau air wave yang dimana bergerak dalam pola elips mirip dengan gelombang di permukaan air laut. Gerakan ini menyebabkan tanah bergulung sehingga bangunan dapat mengalami guncangan vertikal dan horizontal sekaligus. Lalu selanjutnya ini ada konsep fundamental dalam penjalanan gelombang seismik, yakni hukum Snellius atau Snell's Law. Hukum Snellius ini menjelaskan bagaimana gelombang berubah arah ketika memasuki medium yang memiliki kecepatan rambat yang berbeda. Fenomena ini disebut dengan pembiasan atau reflection. Nah, dalam konteks seismologi, lapisan-lapisan bumi memiliki sifat yang elastis dan juga kecepatan gelombang yang berbeda-beda. Ketika gelombang seismik baik gelombang P maupun gelombang S bergerak dari lapisan yang lebih lambat ke lapisan yang lebih cepat, maka gelombang tersebut akan dibelokkan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika gelombang memasuki lapisan yang lebih lambat, ia akan membelok mendekati garis normal. Hukum Snellius sendiri ini tuh ditulis dengan persamaan sin I1 dibagi dengan V1 sama dengan sin I2 dibagi dengan V2. Dan di mana I1 itu adalah sudut datang, lalu I2 adalah sudut bias, V1 adalah kecepatan gelombang pada medium pertama, dan V2 adalah kecepatan gelombang pada medium kedua. Nah, konsep ini tentunya sangat penting banget dalam analisis data seismik, terutama untuk memahami jalur gelombang di dalam bumi, menentukan kedalaman lapisan, serta menghitung model kecepatan bawah permukaan.
Hukum Snellius ini juga menjadi dasar seismic refraction, yaitu salah satu metode geofisika untuk memetakan struktur bawah permukaan. Nah, eh, dari gambar ini memperlihatkan sketsa gelombang yang datang dari medium pertama, kemudian memasuki medium kedua dengan kecepatan yang berbeda. Garis tegak yakni menunjukkan garis normal, sedangkan dua garis miring menunjukkan arah rambat gelombang sebelum dan sesudah batas lapisan. Lalu sudut yang dibentuk gelombang sebelum batas adalah sudut datang dan sudut setelah batas adalah sudut bias. Jadi gambar ini tuh memperjelas bagaimana perubahan kecepatan yang menyebabkan gelombang ini membelok gitu. Lalu, oke. Lalu pada bab ini kita akan mempelajari salah satu aspek paling fundamental dalam seismologi, yakni sumber gempa bumi. Lalu juga ada teori elastik rebound, jenis-jenis gempa bumi, seismitas global, struktur sesar, dan juga ada parameter sumber gempa. Nah, teori elastic rebound yang dikembangkan oleh Harry Reid setelah gempa besar San Francisco tahun 1906 ini merupakan konsep dasar untuk menjelaskan bagaimana gempa itu terjadi. Nah, sebenarnya menurut teori ini itu adalah gerak bumi itu bersifat elastis. Ketika dua blok batuan pada sesar terkunci oleh gesekan, gaya tektonik ini terus mendorong sehingga batuan mengalami deformasi atau strain secara perlahan. Energi terus menumpuk selama puluhan hingga ratusan tahun. Ketika tegangan yang terkumpul ini melebihi kekuatan gesekan yang menahan sesar, batuan itu tiba-tiba patah atau bergeser. Pergerakan mendadak inilah yang menyebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba, dan energi tersebut merambat sebagai gelombang seismik. Setelah slip itu terjadi, batuan kembali kepada bentuk yang lebih stabil sejajar dengan posisi yang baru yang disebut proses rebound. Nah, teori ini menjelaskan mengapa gempa bumi itu terjadi secara mendadak meskipun gaya penyebabnya berlangsungnya sangat lama. Nah, pada gambar ini juga itu tuh memperlihatkan tiga tahap utama, yakni akumulasi strain yang ditunjukkan oleh lengkungan garis batuan yang terus menegak, slip tiba-tiba saat tiba eh, saat titik patah itu tercapai, lalu batuan bergeser secara cepat, dan juga rebound, yakni batuan kembali ke posisi seimbang setelah slip. Diagram ini secara visual menjelaskan proses fisik yang mendasari terjadinya gempa. Seperti itu. Lalu, gempa bumi sendiri ini dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Dalam seismologi, kita mengenal empat jenis utama, yakni ada gempa tektonik. Ini merupakan jenis gempa yang paling umum terjadi dan paling merusak. Gempa tektonik ini terjadi akibat pergerakan mendadak lempeng tektonik pada zona sesar atau batas lempeng. Hampir semua gempa besar yang tercatat dalam sejarah itu adalah dari gempa tektonik ini. Lalu ada gempa vulkanik yang terjadi akibat adanya pergerakan magma dalam gunung berapi. Jadi gempa ini tuh sering menjadi tanda peringatan bahwa erupsi ini akan mungkin erupsi mungkin akan terjadi gitu. Lalu ada gempa runtuhan yang disebabkan oleh runtuhan batuan di gua-gua bawah tanah atau area tambang. Sebenarnya gempa ini tuh bersifat kecil atau bersifat lokal gitu ya. Lalu juga ada gempa induksi, gempa yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti injeksi fluida, pengeboran geotermal, fracking, ataupun pengisian air ke bendungan besar. Jadi pengelompokan ini tuh penting karena setiap jenis gempa itu memang memiliki karakteristik sinyal seismik dan mekanisme sumber yang berbeda-beda. Lalu, seismitas global menggambarkan distribusi gempa bumi di seluruh dunia. Tapi yang menarik itu adalah gempa bumi itu tidak terjadi secara acak. Jadi gempa ini terkonsentrasi pada zona-zona tertentu di permukaan bumi. Zona-zona ini adalah batas lempeng tektonik termasuk zona konvergen atau zona subduksi, tempat lempeng samudra masuk ke bawah tempat lempeng samudra ini masuk ke bawah lempeng benua. Jadi zona ini tuh menghasilkan gempa terbesar dan paling dalam serta sering memicu tsunami. Lalu ada zona transform, tempat dua lempeng bergerak saling menggeser secara horizontal seperti sesar San Andreas. Gempa di sini biasanya dangkal tapi cukup kuat gitu.
atau ya sangat kuat. Lalu zona divergen, ini zona yang paling terakhir, ya ini tempat lempeng saling menjauh seperti seperti di Mid Atlantic Range gitu Kak, di Mid Atlantic Range gitu. Gempa di zona ini tuh umumnya dangkal dan berenergi rendah. Pemahaman seismitas global ini ya sangat penting untuk menentukan daerah rawan gempa dan memprediksi pola aktivitas seismik jangka panjang. Lalu struktur sesar, sebenarnya sesar sendiri itu adalah bidang patahan atau rekahan di kerak bumi tempat pergeseran batuan itu terjadi. Struktur sesar sendiri itu dapat dikenali dengan 3 parameter utama, yakni ada strike, dip, dan juga slip. Strike sendiri itu adalah arah jurus bidang sesar, dip itu besar kemiringan bidang sesar, dan slip itu adalah arah pergerakan relatif blok batuan. Lalu terdapat 3 jenis utama sesar berdasarkan gaya tektonik yang bekerja, yakni ada sesar normal, itu terjadi akibat gaya ekstensi atau tarikan, hanging wall bergerak turun relatif terhadap fault wall. Lalu ada sesar naik atau sesar balik, reverse fault, terjadi akibat gaya kompresi, di mana hanging wall bergerak naik terhadap foot wall. Sesar terus memiliki sudut kemiringan yang rendah. Lalu juga ada sesar mendatar atau strike slip fault yang terjadi akibat gaya geser horizontal, pergerakannya itu bisa ke kanan dekstral atau juga ke kiri sinistral. Jadi mengetahui struktur sesar ini juga sangat penting untuk memahami sumber gempa dan menentukan mekanisme fokus. Lalu, untuk mendeskripsikan sebuah gempa secara ilmiah, kita menggunakan beberapa parameter sumber yang sangat penting, yakni ada hipocenter, titik di dalam bumi di tempat energi dilepaskan pertama kali. Ini adalah lokasi sumber yang sebenar-benarnya. Lalu ada epicenter, di mana titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas hipocenter. Lokasi ini tuh biasanya dilaporkan oleh BMKG, ya, oleh BMKG atau sismologi lainnya, lembaga sismologi lainnya. Lalu ada kedalaman gempa, diukur dari hipocenter menuju permukaan. Gempa dangkal itu biasanya ya 0 sampai 70 km dan umumnya paling merusak. Sedangkan gempa menengah itu 70 sampai dengan 300 km dan gempa dalam itu yang lebih dari 300 km. Lalu ada waktu kejadian di mana waktu tempat tepat terjadinya gempa di hipocenter ini menjadi referensi untuk menghitung waktu tiba gelombang P dan S di berbagai stasiun seismik. Lalu pada slide ini kita memasuki bab baru, yakni penjalaran gelombang gempa yang akan membahas mengenai persamaan gelombang elastik dasar, penjalaran gelombang bidang dan gelombang bola, refleksi dan transmisi gelombang pada batas antar, medium, atenuasi gelombang, dispersi gelombang permukaan, efek struktur bumi interior pada penjalaran gelombang. Oke, pada slide ini menjelaskan dasar matematis penjalaran gelombang, yakni persamaan gelombang elastis. Dalam media elastis, perubahan bentuk material akan menghasilkan gaya pemulih yang menyebabkan gelombang ini merambat. Nah, persamaan gelombang ini diturunkan dari hukum Newton atau hukum Hooke dan hukum Hooke, sehingga menggambarkan hubungan antara percepatan, partikel, tegangan, dan juga deformasi. Nah, dari persamaan gelombang elastis inilah kita bisa menurunkan kecepatan gelombang P dan gelombang S hanya bergantung pada modulus geser. Inilah yang menyebabkan gelombang S tidak mampu merambat pada fluida karena fluida tidak memiliki modulus geser. Seperti itu. Lalu pada slide ini memperkenalkan dua bentuk muka gelombang, yakni ada gelombang bola dan ada gelombang bidang yang dekat sumber gempa. Dekat sumber gempa, gelombang merambat secara radial ke segala arah sehingga mukanya itu berbentuk bola. Energi menyebar secara 3 dimensi dan amplitudo berkurang sesuai hukum penyebaran geometrik. Namun, ketika gelombang telah merambat cukup jauh dari sumber, muka gelombang dapat dianggap datar atau disebut gelombang bidang. Penyederhanaan ini tuh sangat membantu dalam analisis gelombang jarak jauh dan perhitungan travel time. Uh, di Lalu slide ini tuh menjelaskan 3 prinsip fisika utama yang mengendalikan pergerakan gelombang, yakni ada prinsip prinsip Huygens,
menyatakan bahwa setiap titik pada muka gelombang bertindak sebagai sumber gelombang sekunder. Prinsip ini digunakan untuk memprediksi bentuk muka gelombang berikutnya. Lalu ada prinsip Fermat, gelombang selalu menempuh lintasan dengan waktu tempuh minimum. Nah, konsep ini tuh menjelaskan mengapa gelombang ini bisa terpantul atau terbiaskan mengikuti jalur tertentu. Lalu ada hukum Snellius. Seperti yang aku jelasin seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hukum ini tuh mengatur hubungan sudut datang dan juga sudut bias ketika gelombang melewati batas dua medium dengan kecepatan yang berbeda. Nah, ketiga, prinsip ini tuh adalah dasar dari ray tracking, modeling travel time, dan analisis struktural dalam seismologi. Pada batas antar lapisan, gelombang itu tidak hanya dipantulkan atau dibiaskan, tetapi juga dapat mengalami konversi mode. Artinya, gelombang P itu dapat berubah menjadi gelombang S. Jadi gelombang S itu juga sebenarnya itu bisa berubah menjadi gelombang P. Nah, fenomena ini terjadi karena adanya komponen gaya normal dan gaya geser pada sudut datang tertentu. Mode konversi ini itu tuh sangat penting dalam analisis refleksi seismik, dan penentuan sifat elastis lapisan. Sebagai contoh, fase-fase seperti PP, SP, dan SP pada rekaman seismogram adalah hasil dari konversi mode. Lalu, slide ini membahas fenomena atenuasi, yakni berkurangnya amplitudo gelombang saat merambat jauh dari sumber. Atenuasi ini terjadi karena dua faktor utama, yakni penyebaran geometrik, energi menyebar ke volume yang lebih besar sehingga intensitasnya turun, dan juga atenuasi intrinsik, di mana material bumi ini menyerap sebagian energi gelombang dan mengubahnya menjadi panas. Ini berkaitan dengan faktor kualitas atau nilai Q. Medium dengan nilai Q yang rendah seperti sedimen tebal atau tanah jenuh air menyebabkan gelombang itu cepat melemah. Atenuasi penting, atenuasi sendiri ini tuh tentunya sangat penting dalam estimasi magnitud dan juga analisis kerusakan gempa. Lalu ada dispersi gelombang permukaan. Gelombang permukaan ini tuh terutama gelombang loft dan juga Rayleigh ya, mengalami fenomena fenomena dispersi, di mana dispersi sendiri ini tuh adalah kecepatan gelombang bergantung pada frekuensinya. Pada lapisan-lapisan bumi yang tidak homogen, gelombang frekuensi tinggi itu cenderung merambat di lapisan yang dangkal. Sedangkan frekuensi rendah itu dapat menjangkau lapisan yang lebih dalam. Fenomena ini tuh menjadi dasar surface wave inversion, yakni teknik untuk memodelkan struktur kecepatan bawah permukaan dari data gelombang permukaan. Nah, ini gambar yang dicantumkan ini adalah memperlihatkan gelombang dengan panjang gelombang berbeda pada kedalaman yang tentunya juga berbeda, seperti itu. Lalu slide ini menjelaskan bagaimana lapisan-lapisan dalam bumi mempengaruhi penjalanan gelombang. Struktur bumi sendiri itu terdiri dari crust, mantel atas dan bawah, inti luar cair, dan inti dalam padat. Lalu gelombang es sendiri itu tidak dapat merambat melalui inti luar karena sifatnya yang cair. Gelombang P dibiaskan secara kuat di batas inti luar sehingga menghasilkan zona bayangan P antara 103 sampai dengan 142 derajat dari sumber. Fitur-fitur seperti MUHO dan low velocity zone juga menyebabkan pembelokan gelombang yang mempengaruhi travel time. Lalu di slide selanjutnya, yakni bab selanjutnya, itu ada instrumentasi dan akuisisi data seismik yang berisi prinsip dasar seismometer, sensor inersia atau massa pegas, lalu ada jenis seismometer, respon instrumen seismik dan kalibrasi, digitalisasi sinyal, sistem akuisisi data seismik dan telemetri, dan juga jaringan dan stasiun seismik. Seismometer itu adalah alat utama yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam getaran tanah. Prinsip kerjanya itu cukup sederhana, tapi juga sangat efektif, yakni alat ini tuh terdiri dari massa yang digantung dengan pegas. Ketika tanah bergerak akibat gempa, rangka alat bergerak juga, tapi mengikuti guncangan. Tapi massa itu cenderung diam karena adanya inersia. Lalu perbedaan gerakan antara massa dan rangka inilah yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan direkam sebagai seismogram. Nah, prinsip ini tuh membuat seismometer ini sangat sensitif karena bahkan mampu mendeteksi getaran dengan amplitudo hanya beberapa nanometer.
Lalu pada slide ini menjelaskan mengenai jenis-jenis seismometer. Seismometer sendiri ini memiliki berbagai tipe yang masing-masing itu dirancang untuk tujuan tertentu. Seperti pada short period seismometer yang digunakan untuk merekam gelombang frekuensi tinggi seperti gelombang lokal atau aktivitas vulkanik. Lalu ada broadband seismometer yang dimana mampu merekam rentang frekuensi yang luas dari gelombang yang sangat rendah hingga tinggi, yang biasanya ini digunakan dalam jaringan global untuk analisis struktur bumi. Lalu juga ada strong motion accelerometer yang dirancang untuk merekam guncangan kuat, terutama penting dalam rekayasa sipil untuk analisis bangunan tahan gempa. Lalu juga ada MEMS seismometer. Dia ini kecil, ringan, murah, hemat daya, dan juga memang resolusi lebih rendah dibandingkan broadband. MEMS seismometer ini tuh biasanya dipakai digunakan sebagai peringatan dini gempa, monitoring struktur bangunan, atau juga jaringan padat berbiaya rendah. Lalu, setiap seismometer ini tuh memiliki respon frekuensi yang tertentu, yaitu rentang frekuensi yang dapat direkam secara akurat. Instrumen itu tidak hanya merekam semua frekuensi secara yang sama, tidak, beberapa frekuensi itu diperkuat, sementara yang lain itu memang dilemahkan, gitu. Nah, respon instrumen ini tuh digambarkan dalam bentuk kurva amplitude response, yang dimana kurva ini tuh penting karena sebelum melakukan analisis, sinyal seismik ini tuh perlu dikoreksi dengan cara menghilangkan efek instrumen melalui proses yang disebut deconvolution gitu. Lalu, pada slide ini menjelaskan mengenai kalibrasi instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa seismometer bekerja sesuai standar. Nah, proses kalibrasi biasanya melibatkan pemberian sinyal input yang diketahui dan membandingkan dengan output yang direkam instrumen. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui sensitivitas alat, memastikan fungsi transfer instrumen itu benar, dan menjamin konsistensi data antar stasiun. Nah, kalibrasi ini tuh rutin sangat penting karena kualitas data sismik itu sangat bergantung pada akurasi instrumen. Lalu pada slide ini tuh menjelaskan digitalisasi sinyal yang dimana setelah sinyal direkam oleh seismometer, data tersebut itu harus diproses dan dikirimkan ke pusat pemantauan. Inilah fungsi sistem telemetri dan unit akuisisi data. Nah, proses umumnya itu meliputi sinyal analog dari seismometer itu diperkuat dan disaring, lalu sinyal kemudian dikonversi menjadi data digital oleh ADC, lalu data digital disimpan sementara pada data logger. Data dikirim melalui telemetri, bisa menggunakan radio, FSAT, GSM, atau jaringan internet. Dengan sistem ini, pusat pemantauan gempa dapat menerima data real-time dan menggunakannya untuk analisis maupun peringatan dini. Baik. Pada slide ini, kita membahas mengenai komponen-komponen utama dari sistem akuisisi data seismik dalam sebuah stasiun seismik. Terdapat 4 elemen penting, yakni ada sensor, sinyal conditioning, ADC, dan juga data logger. Pertama, sensor adalah seismometer atau geofon yang bertugas untuk mengubah getaran tanah menjadi sinyal analog berupa tegangan listrik. Ini merupakan sumber data yang akan diproses lebih lanjut. Lalu kedua, ada sinyal yang masuk kemudian melewati sinyal conditioning, yakni rangkaian elektronik yang memperkuat sinyal lemah dan melakukan penyaringan untuk mengurangi noise serta mencegah aliasing. Selanjutnya, sinyal analog tersebut diubah menjadi sinyal digital menggunakan analog to digital converter atau ADC berdasarkan sampling rate dan resolusi tertentu. Terakhir, data yang sudah digital tersebut disimpan oleh data logger yang dilengkapi dengan sistem timestamp berbasis GPS serta menyiapkan data dalam format seperti SEGY. Lalu bagian bawah slide menjelaskan telemetri, yakni sistem pengiriman data secara real-time dari stasiun ke pusat pemantauan. Telemetri penting karena banyak stasiun berada di lokasi terpencil dan harus mengirimkan data secara cepat. Jadi, teknologi telemetri ini itu dipilih berdasarkan jarak kebutuhan bandwidth serta infrastruktur yang tersedia. Lalu slide ini menjelaskan dua kategori jaringan seismik, yakni ada jaringan lokal dan juga ada jaringan regional. Jaringan lokal ini memiliki cakupan area yang kecil dengan jarak antar stasiun yang rapat. Lalu biasanya hanya beberapa kilometer. Sensor yang digunakan ini adalah short period atau broadband dengan sensitivitas yang tinggi. Jaringan seperti ini itu digunakan untuk memantau aktivitas gunung berapi, lalu juga gempa kecil hingga aktivitas industri seperti tambang dan juga geotermal. Nah, contoh jaringan
lokal ini adalah jaringan PVMBG di Gunung Merapi. Sedangkan jaringan regional itu mencakup wilayah yang jauh lebih luas, bisa satu negara atau bahkan satu segmen tektonik besar. Nah, stasiun-stasiunnya itu berjarak puluhan hingga ratusan kilometer. Seismometer broadband ini biasanya digunakan agar rentang frekuensinya luas. Jaringan regional digunakan untuk penentuan bahaya gempa tingkat nasional, analisis struktur kerak, serta penentuan mekanisme fokus gempa-gempa regional. Pada slide ini, kita masuk ke jaringan seismik global, yakni jaringan yang mencakup seluruh dunia. Jadi jarak antar stasiunnya itu bisa ratusan bahkan hingga ribuan kilometer. Sistem ini tuh menggunakan very broadband seismometer yang tentunya itu sangat sensitif sehingga mampu merekam sinyal dari frekuensi yang sangat amat rendah hingga yang amat sangat tinggi. Tujuan dari jaringan global ini adalah untuk memantau gempa besar di seluruh dunia, lalu juga memberikan peringatan tsunami global, serta mempelajari struktur dalam bumi, termasuk mantel dan juga inti. Lalu juga melalui analisis gelombang teleseismik, seperti contoh jaringan globalnya itu ada GSN, Geoscope, atau juga Geofon. Lalu slide selanjutnya ini adalah bab dari lokasi hipocenter. Halo ya Kak, lagi buat video Kak, bentar Kak. Lagi buat video, bentar. Bentar. Pada bab selanjutnya ini adalah yakni bab lokasi hipocenter, yang di dalamnya akan menjelaskan mengenai jaringan dan stasiun seismik, metode sederhana, metode inversi linear, metode non-inversi linear, penentuan kedalaman hipocenter, dan juga estimasi ketidakpastian lokasi. Nah, di dalam slide ini itu menjelaskan mengenai konsep dasar penentuan jarak gempa, yakni menggunakan interval waktu kedatangan gelombang S dan juga gelombang P. Gelombang P selalu lebih tinggi, gelombang P selalu tiba lebih dulu dibandingkan gelombang S karena kecepatannya itu lebih tinggi, sedangkan gelombang S itu memang lebih lambat sehingga tiba kemudian. Selisih waktu antara kedatangan gelombang S dan juga P ini itu merupakan indikator jarak antara stasiun dan hipocenter. Jadi semakin besar selisih waktu ini, maka jaraknya itu semakin jauh. Jadi konsep ini itu memang menjadi dasar metode lokasi gempa tersebut. Lalu slide ini yakni adalah metode sederhana atau metode lingkaran yang dimana menjelaskan metode paling dasar dalam menentukan epicenter gempa. Pertama, kita menghitung interval S sampai dengan P pada setiap stasiun dan mengkonversinya menjadi jarak epicentral menggunakan kurva waktu tempuh. Kemudian, pada peta masing-masing stasiun dijadikan pusat lingkaran dengan radius sesuai jarak. Untuk menentukan epicenter, kita membutuhkan minimal 3 stasiun. Kita membutuhkan 3 stasiun itu titik-titik perpotongan 3 lingkaran adalah lokasi epicenter. Nah, namun tidak luput dari kekurangannya, yakni metode lingkaran itu memang mudah dipahami dan juga bagus untuk edukasi, tapi juga tidak akurat untuk menentukan lokasi gempa sesungguhnya. Jadi metode ini tuh terlalu bergantung pada pembacaan waktu tiba yang sangat presisi dan asumsi kecepatan yang terlalu sederhana. Oleh sebab itu, lingkaran sering tidak berpotongan pada satu titik, sehingga ketidakpastiannya itu lebih besar. Lalu selanjutnya itu adalah metode Wadati, yakni metode yang memperkirakan waktu origin gempa dan rasio kecepatan Fp per Fs dari grafik hubungan antara waktu timbang gelombang P dan waktu timbang gelombang S. Walaupun memang metode ini tuh tidak memberikan lokasi gempa secara langsung, metode Wadati ini tuh penting untuk mendapatkan parameter waktu asal dan karakteristik kecepatan medium. Nah, keunggulan dari metode Wadati ini adalah untuk menentukan waktu origin dengan baik tanpa harus mengetahui model kecepatan yang lengkap. Selain itu, metode ini tuh bisa memberikan estimasi rasio kecepatan P dan S secara lokal. Juga namun metode Wadati ini tidak luput dari kekurangannya, yakni metode ini tuh tidak menentukan lokasi epicenter sehingga tidak membutuhkan metode lain untuk melokalisasi gempa.
Lalu slide selanjutnya yakni membahas atau masuk ke dalam modern penentuan hypocenter yakni metode inversi linear. Pada metode ini persamaan waktu tempuh yang sifatnya non-linear dilinearkan menggunakan pendekatan Taylor expansion. Nah, prosesnya itu iteratif, kita menebak lokasi awal, lalu kita menghitung waktu tempuh model, menghitung residual, lalu juga menyusun matriks persamaan linear, lalu menyelesaikannya dengan least squares, lalu memperbarui hypocenter sampai convergen, lalu memperbarui posisi hypocenter sampai dengan convergen. Jadi metode ini itu merupakan dasar dari perangkat lunak modern. Lalu slide selanjutnya itu adalah jika struktur bumi itu terlalu kompleks, pendekatan linear itu tidak cukup, maka digunakan metode nonlinear seperti grid search, octree, Monte Carlo, simulated annealing, atau full nonlinear least squares. Semua metode ini tuh mencari lokasi yang memberikan misfit terkecil tanpa melinearkan fungsi waktu tempuh. Keunggulannya itu memang lebih akurat untuk struktur kecepatan kompleks, namun komputasinya itu jauh lebih berat gitu. Lalu, penentuan kedalaman adalah bagian tersulit karena sensitivitasnya itu rendah, terutama bila tidak ada stasiun dekat epicenter. Jadi selain ini tuh menjelaskan bahwa penentuan kedalaman membutuhkan dua hal utama, yakni stasiun yang dekat dan fase-fase khusus seperti PP dan juga SP. Fase pemantulan ini muncul lebih lambat dari P langsung sehingga selisih waktunya itu dapat digunakan untuk menghitung kedalaman hypocenter. Semakin besar selisih waktu PP sampai dengan P, semakin dalam hypocenternya. Nah, dalam penentuan lokasi gempa, error itu tidak bisa dihindari. Ketidakpastian itu dapat berasal dari kesalahan pembacaan waktu tiba, model kecepatan yang kurang akurat, dan distribusi jaringan stasiun yang tidak ideal. Ketidakpastian lokasi itu juga dapat ditampilkan sebagai elipsoid kesalahan dengan ukuran dan orientasi tertentu. Elipsoid yang kecil berarti lokasi lebih akurat, sedangkan elipsoid yang memanjang, terutama secara vertikal, menunjukkan bahwa kedalaman itu tidak terdefinisikan dengan baik. Lalu slide ini adalah membahas tentang kita bergantian bab, yakni bab selanjutnya itu adalah magnitudo, intensitas, dan dampak gempa yang berisikan mengenai konsep magnitudo gempa, skala magnitudo gempa, kelebihan dan kekurangan, skala intensitas gempa, dan juga dasar-dasar pengukuran guncangan tanah. Nah, magnitudo sendiri itu merupakan ukuran energi yang dilepaskan oleh gempa bumi dihitung dari amplitudo gelombang seismik pada seismogram. Skala magnitudo bersifat logaritmik sehingga kenaikan 1 unit magnitudo berarti amplitudo gelombang 10 kali lebih besar dari energi sekitar dan energi sekitar itu 32 kali lebih besar. Nah, beberapa jenis magnitudo ini didasarkan pada tipe gelombang. Jadi ML itu untuk gelombang untuk gempa lokal, lalu MP untuk gelombang P jauh, MS untuk gelombang permukaan, dan MW untuk momen magnitude yang paling akurat. Lalu pada slide ini itu merangkum berbagai skala magnitudo dan juga penggunaannya. MS dan MP itu digunakan untuk kondisi tertentu, tetapi pada gempa besar sering terjadinya saturasi. Dan MW menjadi standar global karena didasarkan pada seismic moment yang tidak saturasi. Nah, setiap skala magnitudo itu memang memiliki kekuatan dan juga kelemahan. ML bagus untuk gempa kecil, tetapi tidak akurat untuk gempa besar. Lalu juga MP cocok untuk gempa dalam, tetapi saturasi di magnitudo itu 6. Lalu MS dapat menghitung gempa besar, tetapi membutuhkan gelombang permukaan yang jelas. Lalu MW juga unggul untuk gempa besar, namun memang membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks. Lalu berbeda dengan magnitudo, intensitas itu menggambarkan tingkat guncangan yang dirasakan manusia dan juga bangunan. Skala MMI memiliki 12 tingkatan dari 1, sementara EMS ini memiliki kriteria yang lebih terstruktur dan digunakan di Eropa. Lalu energi gempa ini meningkat secara eksponensial dengan magnitudo berdasarkan rumus log E 1,5 M ditambah 4,8. Selain itu, hukum Gutenberg-Richter menjelaskan hubungan frekuensi gempa dengan magnitudo. Semakin besar magnitudonya, maka semakin jarang gempa itu akan terjadi.
Nah, pada slide ini itu menjelaskan parameter percepatan maksimum atau PGA, kecepatan maksimum itu PGV, dan perpindahan maksimum itu PGD. Jadi parameter-parameter ini tuh penting dalam rekayasa bangunan tahan gempa. Grain motion dipengaruhi oleh magnitudo, jarak, kondisi geologi, dan juga kedalaman hypocenter. Lalu pada slide ini tuh menjelaskan bahwasannya kita akan berganti bab menjadi mekanisme vokal gempa yang akan menjelaskan mengenai geometri sesar dan sistem koordinat bola fokus, prinsip analisis first motion gelombang P, diagram stereografis bola fokus dan diagram pitch ball, solusi mekanisme fokus dari data polaritas gelombang P, konsep tensor momen seismik, dekomposisi tensor momen, dan juga hubungan mekanisme fokus dengan tektonik regional. Oke, uh, slide ini itu menjelaskan 3 parameter utama sesar, yakni ada strike, dip, dan rake. Kombinasi ketiganya ini menentukan apakah suatu gempa adalah strike, slip, normal, reverse, atau kombinasi. Jadi, bola fokus ini digunakan untuk memetakan pola radiasi gelombang P. Dua bidang nodal terbentuk dari pembagian zona kompresi dan dilatasi. Ini adalah dasar dari diagram pitch ball. Nah, dalam analisis first motion sendiri, kita tuh melihat arah pertama sinyal gelombang P saat terekam di stasiun. Apakah dia naik atau apakah dia turun. Lalu polaritas naik itu menunjukkan kompresi dan polaritas turun itu tuh menunjukkan dilatasi. Dengan memplot polaritas ini pada bola fokus, kita tuh dapat menentukan dua bidang nodal dan dari sana menyimpulkan tipe sesar apa gitu. Lalu pada slide ini itu memvisualisasikan pola radiasi dalam bentuk proyeksi stereografis dan diagram pitch ball. Pada pitch ball, warna hitam dan putih itu menunjukkan zona kompresi dan dilatasi. Dua bidang nodal yang saling tegak menjadi ciri khas bentuk pitch ball dan membantu mengidentifikasi tipe sesar. Seperti gambar yang ada di sini. Ini adalah pitch ball-nya. Oke, lalu langkah-langkah untuk menentukan mekanisme fokus adalah mengumpulkan polaritas, lalu memplotnya pada bola fokus tersebut, lalu mencari bidang nodal dan menentukan strike, dip, dan juga rake. Lalu output akhirnya itu akan berupa diagram pitch ball yang menunjukkan apakah gempa tersebut itu normal, reverse, atau strike slip gitu kan. Seperti gambar yang tadi saya tunjukkan. Lalu tensor momen seismik adalah cara matematis untuk menggambarkan sumber gempa. Tensor ini tuh memiliki 6 komponen dan berkaitan langsung dengan seismic moment. Diagram pitch ball itu juga merupakan representasi visual dari tensor ini. Jadi output visual yang akan diberikan itu adalah diagram pitch ball yang menunjukkan tipe deformasi itu double couple atau DC, gempa sesar umum, lalu CLVD itu sumber non standar gitu. Lalu slide selanjutnya yakni menjelaskan bahwa tensor momen dapat diuraikan menjadi komponen double couple DC yang tadi, lalu juga ada komponen CLVD dan juga komponen isotropik atau ISO lah kan. Gempa tektonik ini tuh umumnya mendominasi DC, sementara proses vulkanik atau ledakan memiliki komponen isotropik yang lebih besar gitu. Lalu slide terakhir ini itu menjelaskan bahwa pola mekanisme fokus itu mencerminkan gaya tektonik regional. Jadi gempa normal itu menunjukkan area ekstensi, gempa reverse itu menunjukkan kompresi, dan strike slip itu tuh yang menunjukkan geseran lateral gitu kan. Dengan menggabungkan banyak mekanisme fokus, kita tuh akhirnya bisa memetakan arah gaya tegasan regional dan memahami dinamika tektonik suatu wilayah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan tentang ini. Apabila saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih dan selamat malam.